Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam olahraga. Sintayong akhirnya menemukan penyerang ganas timnas Indonesia yang siap hancurkan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 mendatang. Siapakah dia? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sintayong temukan penyerang ganas timnas Indonesia yang siap hancurkan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang ganas yang dimaksud itu adalah winger Borneo FC, Stefano Lillipali. Lah, emang Stefano Lillipali ini ganas ya? Jadi gini ceritanya. Stefano Lillipali terus menunjukkan dirinya belum habis meski kini berusia 33 tahun. Setelah mencetak 11 gol dan 17 assist dari 31 laga Liga 1 2023-2024, Stefano Lillipali menunjukkan catatan apiknya di musim ini. Stefano Lillipali mencetak 1 gol dan 1 assist saat Borneo FC menang 3-1 atas Semen Padang pada Senin malam tadi. Ia menjadi satu-satunya pemain depan berlabel Timnas Indonesia yang mencetak gol dan assist di laga perdana Liga 1 2024-2025. Meski pernah dianggap tidak memiliki fisik yang kurang bagus, ex pemain FC Utrecht ini dapat diandalkan di babak kedua. Umpan-umpan silang, tusukan maupun penyelesaian akhir yang bagus merupakan beberapa kelebihan dari Stefano Lillipali. Stefano Lillipali sendiri siap ketika ditanya apakah bersedia kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Ia mengatakan selalu bangga ketika mendengar kata Timnas Indonesia. Nah, menurut kalian Stefano Lillipali ini ganas nggak sih di lapangan? Coba tulis di kolom komentar. Tapi sebelum itu, kalau rame jangan lupa beli parfum ini ya. Coba cek di shortcast aku. Thank you. Aku mau menjawab ya pertanyaan orang-orang yang selalu membanding-bandingkan dan bilang kenapa Sintayong nggak bisa juara AFF sementara Indra Safri bisa 3 kali juara AFF, ya kan? Terus juga pelatih lain seperti Bima Sakti dan Fahri Husaini juga bisa juara AFF. Oke, aku berharap ya kalian bantu share video ini supaya orang-orang teredukasi. Nah, Timnas U16 itu pemainnya diambil dari mana sih? Dari klub-klub yang berkompetisi di U16 kan? Liga EPA Junior U16 ya kan? SSB U16 ya kan? Klub-klub U16. Nah, di Malaysia juga sama, kompetisinya U16 juga. Di Vietnam, di Thailand ya, diambil dari kompetisi U16. Jadi sama ya, sama. Wajar kalau kita itu ya sama. Wajar kalau kita juga bisa menang. Kita setara kok. Wajar U16 bisa juara AFF. Nah, U18 Timnas U18 diambil dari mana sih? Sama, U19 kan diambil dari sebagian dari Liga EPA Junior U18 kan. Liga EPA Junior U18 dari tim-tim klub-klub yang U18, U19. Sama, di Vietnam juga ada kompetisinya. U18, U19, di Malaysia, di Thailand juga sama. Jadi kita setara kan, berkompetisi. Wajar kalau kita bisa menang Piala AFF, sama ya kan. Nah, tapi kalau kita berbicara timnas senior ya kan, coba kita lihat timnas senior kita yang masuk final Piala AFF 2020 dan juga masuk semifinal Piala AFF 2022. Itu sebagian besar pemain seniornya main di mana? Jujur-jujur aja, cek datanya. Main di Liga 1, toh udah ya. Kalau kayak Asnawi itu cadangan mati di Korea ya kan. Arhan juga cadangan mati ya, cadangan mati di Jepang. Nah, pemain juga yang sempat di Eropa kayak Egy dan Witan cadangan mati di Eropa, jujur aja cadangan mati ya kan. Nah, kita ke Thailand. Di Thailand itu pemain dari Buriram United itu main di Liga Thailand tapi juga main di Liga Champions Asia ya kan. Kayak Teraton Bunmatan. Jadi mereka levelnya lebih tinggi main di Liga Champions Asia gitu loh. Ya kan, beberapa pemain. Kita ke Vietnam, ya kan, katanya Vietnam juga bisa kok juara. Park Hang-seo kan juara tuh. Kenapa? Ya sama. Coba lihat klub Vietnam, mereka kan dapat jatah Liga Champions Asia. Pemainnya ada yang main di Liga Champions Asia dan itu jadi punggawa, tulang punggung di timnas Vietnam. Nah, jadi pemain Sintayong yang cuma main di Liga 1 nomor 28 tok
berkompetisi dengan pemain Vietnam yang liganya nomor 14 dan main di Liga Champions Asia, berkompetisi dengan Thailand yang liganya nomor 8 Asia, dan bermain juga sebagian pemainnya di Liga Champions Asia yang gak sebanding lah, ya kan coba aja tukar kalau bisa Indra Safri pakai senior yang lokal full Liga 1. Aku yakin nggak bisa. Kenapa? Jujur ya, sampai sekarang itu Thailand itu di atas kita ya. Kita itu hanya terbantu naturalisasi seperti Tom Haye, Verdong dan kawan-kawan. Tapi kalau kita mau jujur, level liga kita itu masih di bawah. Jadi kita dukung liga kita supaya maju ya kata. Dan kalian jangan ada yang membanding-bandingkan kalau kalian sama sekali tidak mengerti data. Oke, semoga tercerahkan. Salam di Matteo. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season pertama di mana kita disaksikan dengan pemberitaan terkait dengan Coach Sintayong yang terus melakukan terobosan-terobosan baru dalam dunia olahraga di Timnas Indonesia. Tentunya kita mengharapkan agar apa yang dimiliki oleh seorang Coach Sintayong ini benar-benar beliau bisa mengaplikasikan itu semua kepada para pemain Timnas. Karena kita menginginkan agar pemain Timnas kita dari hari ke hari terus berkembang. Terus untuk mengharumkan nama Garuda yang ada di dada. Ya, perjuangan dari Coach Sintayong memang tidak dapat diragukan lagi. Tentu kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana perjuangan beliau yang begitu luar biasa dalam mendidik dan mengasuh para pemain Timnas. Lantas, apakah ada keberpihakan kepada kita di tahun 2026 menyongsong Pildun ini? Tentu kita semua masyarakat Indonesia, para pecinta bola mania mengharapkan yang terbaik. Dukungan-dukungan dari kita memang harus kita lakukan, karena itulah yang diharapkan oleh para pemain Timnas kita maupun dari Coach Sintayong. Kritikan-kritikan ataupun hujatan-hujatan yang negatif mari kita abaikan saja. Terlebih khususnya kritikan-kritikan yang biasa dilontarkan oleh seorang Tommy Welly. Saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita lawan terus, kita kawal terus kepada sosok-sosok manusia-manusia yang tidak suka dengan Timnas Indonesia maupun dengan Coach Sintayong. Karena majunya Timnas Indonesia adalah kebanggaan dan kebahagiaan kita, masyarakat Indonesia. Dengan demikian, saya masih terus mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita menyaksikan cuplikan-cuplikan tentang pemberitaan dalam dunia sepak bola. Apa saja kira-kira yang dapat kita saksikan terkait dengan dunia sepak bola hari-hari belakangan ini? Inilah pemberitaan selengkapnya. Hari yang kita tunggu-tunggu ya guys ya. Hari ini tanggal 15 Agustus adalah hari penentuan. Apakah seorang Martin Paes akan bisa memperkuat Timnas Indonesia paling nggak dalam waktu secepatnya atau tidak? Oke guys, jadi intinya hari ini 15 Agustus adalah sidang FIFA yang menentukan apakah Paes bisa memperkuat Indonesia atau enggak ya. Harapan kita adalah ya tembus one shot aja dalam percobaan kali ini, langsung dinyatakan berhasil bisa memperkuat Indonesia. Kita udah lama banget tunggu Bang Paes ini, dan menurut gua kita butuh banget sosok Martin Paes untuk melewati kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini guys. Kita pun tahu juga ya kalau Martin Paes tuh udah WNI, udah dari bulan April apa Mei gitu dia udah disumpah. Kalau amit-amit nanti FIFA mengatakan tidak, baru kita akan menempuh sidang CAS, dan itu akan lebih repot lagi dan lebih ribet lagi. Jadi makanya guys, ayo sama-sama kita semua mendoakan semoga Martin Paes lolos sidang FIFA, dan tanggal 18 Agustus ya kalau nggak salah pengumumannya, semoga diumumkan kalau Martin Paes resmi bisa memperkuat Indonesia. Yuk kita komen, let's go. Breaking news guys, ada info terbaru nih. 5 pemain baru yang bakal dipanggil Coach Sintayong jelang persiapan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga untuk laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Rumor katanya, kabar katanya, ada 5 pemain baru yang bakal dipanggil Coach Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Karena yang kita tahu nih, Justin Hubner terkena akumulasi kartu
Jadi akan kemungkinan absen pada saat melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, dan Jordi Amat juga absen karena terkena kartu merah. Jadi kabar katanya ada 5 pemain baru yang bakal dipanggil Coach Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Kira-kira siapa nih? Kita harapkan, kita doakan untuk 5 pemain baru dapat meningkatkan kualitas dan performa dari timnas Indonesia dan bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Jaitzes atau Bang Jayadi atau Bang Jai sudah sampai di hotel, sudah sampai di kamar, udah tiduran rebahan bareng Wahaji Orat Mangun. Itu pemain 43M lagi rebahan guys ya. Dan akhirnya ya kita tunggu-tunggu, Jaitzes sudah datang. Ini juga perjalanannya jauh ya, dia dari Venesia atau Venice ke Jakarta. Itu kayaknya transit dulu biasanya di Doha ya, pemain kita tuh biasanya transit di Doha guys. Tapi guys, Jaitzes ini belum tentu dimainin lawan Irak ya, dan kemungkinannya itu kayak kecil karena ya H-1 cuy, udah jet lag juga kan, jadi nggak tahu ya. Kemarin tapi Jasir Abder aja dari Osaka ke Doha aja masih bisa main, tapi ya ini kan beda ya, dari Venice ke Jakarta. Kita nggak tahu juga kondisinya Jaitzes abis merayakan kemarin, apakah masih fit atau gimana ya. Jadi nanti keputusan ada di Sintayong, dan kita tunggu aja pressconnya. Biasanya dia ngomong sih pasti presscon. Tapi kalau gue pribadi sih kayaknya ngerasa Jaitzes jangan main dulu sih lawan Filipina aja, karena kan kalian tahu sendiri kita tuh cuma butuh menang atau seri-seri ya. Jadi menurut gue Filipina itu, lawan Filipina tuh harga mati ya untuk menang, jadi harus menang buat lolos, oke? Dan gue turut senang juga ya, Jaitzes ini market value-nya itu naik 2 kali lipat dari 20 miliar ke 43 M. Itu gokil sih. Dan senangnya lagi, terutama gue itu pecinta sepak bola ya, dalam artian tuh gue nonton dari berbagai liga, gue tonton klub-klub atau permainan-permainan yang gue rasa nih bakal seru gitu. Dan terutama nih Venezia masuk ke Serie A, gue pasti bakal nonton sih, bakal lihat Jaitzes pemain Indonesia cuy main di Serie A, gokil. Jadi ini berita yang positif banyak banget dari Jaitzes, dan kita tuh turut senang ya atas hal itu. Kalau nggak seneng, gue gedik loh. Dan kita tinggal nunggu nih Jaitzes bakal main lawan Irak atau enggak. Dan gue rasa sih udah pastilah lawan Filipina main, masa ya kagak ya kan. Oke, jangan lupa follow gue untuk info timnas selanjutnya yang terupdate. Let's go! Bukan lolos Piala Dunia, inilah target Coach Sintayong bersama tim nasional Indonesia. Dan nampaknya ada satu misi yang tak ditulis di kontrak akan dibebankan kepada Sintayong dalam mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nah, kita semua tahu bahwa PSSI sudah resmi memperpanjang kontrak Sintayong sampai tahun 2027. Dan kita tahu juga bahwa target yang dibebankan kepada Sintayong bukan lolos Piala Dunia, melainkan membawa timnas kita menuju ke peringkat 100 dunia. Nah, nampaknya itu lebih realistis ya daripada membawa tim nasional kita lolos ke Piala Dunia. Tapi kita tahu supporter tim nasional Indonesia menginginkan Sintayong membawa timnas kita lolos Piala Dunia. Semoga itu bisa terwujud dan menjadi bonus, karena kita juga harus sadar diri ya, untuk lolos Piala Dunia itu bukan sembarangan, apalagi kita ada 3 negara yang sudah langganan lolos Piala Dunia. Tapi ada satu misi yang nampaknya juga dibebankan kepada Sintayong, dan ini tidak ditulis dalam kontrak. Ini pendapat saya pribadi setelah melihat video Bapak Erick Thohir ketika merespon kekalahan tim nasional U16 kita melawan Australia 3-5. Dan video terbaru dari Bapak Arya Sinulinga ya, terkait selebrasi berlebihan dari Australia U16. Nah, nampaknya akan ada satu misi yang dibebankan kepada Sintayong untuk menginstruksikan skuad tim nasional senior kita habis-habisan ketika menghadapi laga kedua round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia yang kemungkinan akan dimainkan di Gelora Bung Tomo di tanggal 10 September, yaitu pertandingan melawan Australia. Nah, ini untuk membalas dendamkan, ini dalam hal yang positif tentunya, adik-adik kita yang kemarin diejek oleh tim nasional Australia U16 karena selebrasinya yang dinilai berlebihan. Ini mungkin akan dipesankan kepada STY yang harusnya bisa diejawantahkan oleh semua pemain, menjadi motivasi untuk membalas dendamkan dalam hal yang positif tentunya. Nah, semoga itu tidak jadi beban, itu jadi motivasi tim nasional senior kita dan menunjukkan bahwa timnas kita sudah berada level yang sebanding dengan Australia atau bahkan lebih. Karena walaupun di U16 kita kalah ya, dan di Piala Asia juga kita kalah,
tapi kita berhasil mengalahkan tim nasional Australia di kelompok umur U23. Nah, dan semoga ini berlanjut di round 3 nantinya. Nah, menurut kalian, apakah misi ini akan dituntaskan dengan baik oleh Sintayong, khususnya untuk laga melawan Australia di tanggal 10 September tahun 2024 besok? Di kolom komentar. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian, khususnya para pecinta timnas Indonesia. Ya, cuplikan-cuplikan video tadi adalah berita-berita terbaru yang bisa saya update ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan dunia sepak bola, terlebih khususnya timnas Indonesia. Pemberitaan tentang Coach Sintayong yang dari hari ke hari terus berjuang untuk melakukan yang terbaik kepada timnas Indonesia adalah salah satu bentuk upaya positif yang harus kita dukung. Langkah-langkah yang dimiliki oleh Coach Sintayong agar timnas Indonesia ini dari hari ke hari terus semakin membaik, itu adalah hal-hal positif. Dan saya mengajak kepada para pemirsa sekalian bahwa mari kita pantau terus, mari kita kawal terus apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Pokoknya yang terbaik kita dukung. Kalau yang jahat-jahat, siap-siap. Netizen Indonesia pasti akan beraksi, akan menyerang sampai keluarganya sekalipun. Jangan lupa, Towel dan kawan-kawan adalah sosok-sosok manusia yang terus menghujat dan mengkritisi para pemain timnas dan juga Coach Sintayong. Dengan demikian, kita bersama PSSI, para pecinta timnas Indonesia di mana saja kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk terus mendukung timnas Indonesia. Kemenangan ataupun kekalahan itu adalah hal yang biasa dalam dunia olahraga. Tetapi setidaknya mari kita terus bergandeng tangan bersama-sama untuk menyatukan semangat kita demi timnas Indonesia tercinta. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.